Randy Orton ngamuk setelah kalah dari Cody Rhodes. Paige return ke WWE dan langsung jadi champion. Bianca Belair kembali untuk umumkan kehamilan bersama John Cena. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Randy Orton ngamuk setelah kalah dari Cody Rhodes. Buat pertama kalinya dalam karir dia, Cody Rhodes akhirnya berhasil nahan gelarnya sebagai Undisputed WWE Champion di panggung WrestleMania. Cody sukses ngalahin mentornya sendiri, Randy Orton, di main event malam pertama WrestleMania 42, sekaligus lanjutin masa kejayaan dia buat kedua kalinya megang sabuk itu. Momen terakhirnya benar-benar dramatis. Orton sebenarnya sempat ngehantam Cody pakai RKO, tapi wasit Charles Robinson lagi pingsan gara-gara kena RKO juga semenit sebelumnya. Tiba-tiba Pat McAfee yang tadinya sempat dihajar sama Jelly Roll sebelum tanding malah lari ke ring pakai baju wasit lengkap sama penyangga leher. Dia nyoba bantuin hitung sampai 3, tapi Cody masih bisa kick out di hitungan kedua. Kesel, Orton langsung ngasih RKO juga ke McAfee. Nah, gara-gara lengah itu, Cody langsung manfaatin situasi buat ngeluarin Crossroads yang akhirnya nyelesain pertandingan. Tapi ya namanya juga Orton, abis tanding dia nggak mau pergi gitu aja dengan tenang. Orton malah nyolong sabuknya dari tangan Cody, terus langsung digebukin ke jidat si American Nightmare sampai Cody tepar. Gak berhenti di situ, si Legend Killer ini ambil ancang-ancang terus nendang kepala Cody pakai pancake andalannya. Ini sih kode keras kalau rivalitas mereka masih jauh dari kata selesai. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan keputusan ending ini? Komen di bawah. Paige return ke WWE dan langsung jadi champion. Jadi dari awal minggu ini emang udah rame banget gosip kalau Paige tanda tangan kontrak baru sama WWE buat balik lagi di WrestleMania 42. Di sisi lain, WWE Hall of Famer Nikki Bella malah dapat musibah. Pergelangan kakinya cedera di SmackDown beberapa minggu lalu. Jadi status dia buat main di show of shows ini sempat gak jelas. Pas hari H, ternyata Nikki emang belum dapat izin medis buat tanding bareng kembarannya Brie Bella. Akhirnya, Nikki langsung ngumumin ke penonton kalau dia udah minta tolong ke teman lama buat gantiin posisinya. Begitu musik Paige bunyi, suara teriakan penontonnya kencang banget. Mungkin itu salah satu pop paling berisik di WrestleMania sejak momen kembalinya The Hardy Boys di WrestleMania 33 dulu. Pas tanding bareng Brie, kelihatan banget kalau pegulat asal Inggris ini sama sekali nggak kaku meski udah lama absen. Sampai akhirnya tinggal tersisa Paige sama Charlotte Flair di ring. The Queen sama Alexa Bliss tadinya sempat di atas angin nih, tapi pas Nikki tiba-tiba narik Charlotte keluar ring dan ngehajar dia pakai kruk, momennya langsung berubah. Paige pinter banget. Dia nangkis Twisted Bliss pakai lututnya, terus langsung ngeluarin jurus andalan Rampage buat ngunci kemenangan. Akhirnya, Paige sama Brie Bella resmi jadi Women's Tag Team Champions yang baru. Menurut kalian, apakah Paige perlu lanjut di divisi tag team atau ramein gelar mid-card aja? Komen di bawah. Bianca Belair kembali untuk umumkan kehamilan bersama John Cena. Bianca Belair emang udah lama absen gara-gara cedera jari yang dia dapat habis WrestleMania tahun lalu. Nah, sekarang si EST of WWE ini kayaknya bakal absen sedikit lebih lama lagi. Tapi kali ini bukan karena cedera. Pas malam pertama WrestleMania 42, Bianca tiba-tiba muncul dan bikin kejutan besar. Dia bilang kalau WrestleMania nggak bakal lengkap tanpa kehadiran sang EST. Tapi dia nggak sendirian nih. Pas lagi di atas ring, Bianca langsung buka jaketnya dan pamer kalau dia lagi hamil. John Cena yang kebetulan lagi di ring juga buat ngumumin jumlah penonton sebanyak 50.816 yang hadir, langsung meluk Bianca dan ngasih selamat. Selamat ya buat Bianca Belair dan suaminya Montez Ford. Wah, ini sih bener-bener momen WrestleMania yang gak bakal dilupain. Menurut kalian, apakah Bianca Belair dan Montez Ford itu pasangan terkece di WWE? Komen di bawah. IShowSpeed nekat terbang hantam Logan Paul. Wah, IShowSpeed bener-bener nekat di WrestleMania 42. Buat kalian yang nonton WrestleMania tadi, aliansi dia sama Logan Paul baru aja hancur total.
Gara-gara itu, Speed langsung bikin aksi gila dengan loncat dari atas ring dan ngehancurin meja komentator. Jadi gini ceritanya, Speed sama Logan Paul, dua sosok paling hits di media sosial, awalnya mutusin buat barengan di panggung megah WWE di Las Vegas ini. Tapi ya gitu, meskipun mereka punya banyak kemiripan, ternyata itu nggak cukup buat bikin tim ini awet. Habis mereka kalah di pertandingan six-man tag team lawan LA Knight dan The Usos, Logan Paul malah berkhianat dan nyerang Speed. Logan Paul yang kita tahu megang gelar World Tag Team Champions emang hobi banget bikin heboh lewat aksi-aksi loncatnya yang beresiko. Nah, hari ini dia nyoba bikin momen viral lagi, tapi kali ini Speed yang mau dijadiin korbannya. Untungnya, lawan-lawan mereka malah nyelamatin Speed dan bantuin si anak baru WWE ini buat balas dendam. LA Knight sama The Usos ngehajar Logan Paul dulu, terus naruh dia di atas meja komentator. Disitulah Speed naik ke tiang ring, terus terbang sejauh kurang lebih 2,5 meter dan mendarat telak nimpa Logan Paul sampai mejanya hancur berantakan. Pertandingan seru ini yang juga ada Austin Theory-nya jadi partai pembuka di malam pertama WrestleMania 42. Menurut kalian, apakah ISO Speed cocok jadi pegulat di WWE? Komen di bawah. The Judgment Day bantu Liv Morgan redupkan La Primera. Setelah menang di pertandingan Royal Rumble tahun ini, Liv Morgan akhirnya sukses ngalahin Stephanie Fouquet di WrestleMania 42 buat jadi WWE Women's World Champion yang baru. Fouquet sendiri sebenarnya udah megang sabuk itu dari acara WrestlePalooza bulan September tahun lalu, pas dia ngalahin Io Sky buat ngisi gelar yang lagi kosong. Raquel Rodriguez sama Roxanne Perez benar-benar turun tangan langsung buat bantuin Liv biar bisa menang. Fouquet udah nyoba ngelawan mereka semua, tapi Liv malah ngebenturin dia ke tangga ring yang keras banget. Nggak pakai lama, Liv langsung ngeluarin jurus andalannya buat mastiin kemenangan. Habis tanding, Liv langsung ngerayain kemenangannya bareng Roxanne, Raquel, sama Dominic Mysterio. Dengan hasil ini, Liv Morgan sekarang udah jadi juara dunia 3 kali di WWE. Sampai sekarang, Liv masih jadi anggota faksi The Judgment Day bareng Dominic Mysterio, Jade McDonough, Raquel Rodriguez, sama Roxanne Perez. Nah, karena sekarang dia jadi wajah divisi cewek buat WWE Raw di Netflix, dia udah ditungguin sama calon-calon lawan berat kayak AJ Lee, Io Sky, Rhea Ripley, dan masih banyak lagi. Menurut kalian, apakah Liv Morgan jadi champion itu lebih menarik daripada Stephanie Fouquet? Komen di bawah. Bron Breakker balas dendam ke Seth Rollins buat Gunther menang. Perjalanan menuju WrestleMania emang penuh kejutan banget, dan puncaknya beberapa minggu lalu pas Gunther balik lagi terus nantang Seth Rollins buat tanding di panggung paling megah ini. Pas pertandingannya udah mau kelar, Rollins sempat bikin heboh waktu dia ngehajar Gunther pakai pedigree di atas meja komentator, terus dilanjutin sama curb stomp yang keras banget di atas meja itu juga. Nah, pas Rollins lagi jalan di pinggir ring, tiba-tiba aja Bron Breakker muncul entah dari mana dan langsung nge-spear Rollins. Rollins dilempar balik ke ring dan akhirnya Gunther menang setelah dia ngunci Rollins pakai sleeper hold sampai pingsan. Habis tanding, Rollins kelihatan emosi banget pas ngelihat Bron Breakker berdiri di atas panggung. Breakker gak tinggal diam, dia langsung lari kencang turun dari rem WrestleMania terus ngehantam Rollins pakai spear sekali lagi. Dia sempat teriak ke Rollins kalau Rollins harusnya beresin dia selagi ada kesempatan. Pas Bron Breakker jalan balik ke panggung, Paul Heyman langsung meluk dia dan mereka ngerayain momen itu bareng-bareng sebelum segmennya selesai. Sebagai info aja nih, Bron Breakker emang udah absen dari bulan Februari gara-gara kabarnya kena cedera hernia. Terakhir kali dia tanding itu Januari pas main di Royal Rumble. Waktu itu, sebelum masuk ring, Breakker sempat diserang sama sosok misterius bertopeng yang belakangan ketahuan kalau itu ternyata Seth Rollins. Menurut kalian, apakah Seth Rollins mungkin buat grup baru untuk lawan The Vision? Komen di bawah. Becky Lynch taklukan AJ Lee untuk rebut kembali sabuknya. Udah berbulan-bulan nih AJ Lee berurusan sama Becky Lynch, dan AJ sebenarnya udah sempat ngalahin Becky buat jadi Women's Intercontinental Champion yang baru di acara Elimination Chamber bulan Februari kemarin. Nah, hari Minggu pagi ini mereka berdua duel lagi karena AJ harus ngebuktiin gelarnya itu di panggung WrestleMania. Ada satu momen pas tanding tadi, Becky sempat adu mulut sama wasit Jessica Carr. Si Becky sampai dorong wasitnya, tapi wasitnya nggak tinggal diam dan balik dorong Becky. Pas Becky balik badan, AJ langsung gercep ngehantam dia pakai manhandle slam.
Becky sebenarnya nyoba balas pakai manhandle slam juga ke AJ, tapi AJ pinter banget dan malah ngebalikin gerakannya jadi kuncian Black Widow. Becky berhasil lepas, terus dia nekat nyopot bantalan sudut ring. Dia narik wasit ke arahnya pas AJ lagi lari kenceng mau nyeruduk ke pojokan. AJ langsung ngerem dadak dan di saat wasit lagi sibuk nyingkir karena keganggu fokusnya, Becky main licik nih. Terus langsung dihajar pakai manhandle slam. Hasilnya Becky Lynch resmi menang dan jadi Women's Intercontinental Champion yang baru. Menurut kalian, apakah Becky Lynch itu juara yang lebih baik daripada AJ Lee? Komen di bawah. Jake Fatu berhasil hancurkan Drew McIntyre. Awalnya banyak yang ngira WWE lagi nyiapin skenario Drew McIntyre sama Jake Fatu buat nantang Cody Rhodes demi sabuk WWE Championship di WrestleMania 42. Ternyata ujung-ujungnya mereka berdua malah punya urusan sendiri dan bikin perseteruan 1 lawan 1. Setelah McIntyre gagal ngambil lagi gelar WWE dari Cody dan Randy Orton menang di pertandingan Elimination Chamber, makin jelas deh kalau si Scottish Psychopath maupun Samoan Werewolf gak bakal dapat kesempatan buat perebutan gelar juara di Allegiant Stadium. Jadinya, dua rival berat yang tadinya sempat dikabarin bakal tanding di dalam kandang Hell in a Cell, malah perang habis-habisan di pertandingan unsanctioned match di WrestleMania 42. Walaupun Jacob gak pulang bawa sabuk WWE Championship, tapi dia berhasil ngeraih kemenangan paling gede sepanjang karirnya yang masih baru ini. Lewat pertarungan yang benar-benar kayak perang lawan McIntyre, Jacob akhirnya menang setelah ngehantam McIntyre pakai Mighty Moonsault keduanya. Pertandingan ini kacau banget, penuh drama meja hancur, gebukan kursi, sabuk sampai kotak perkakas pun keluar semua. Menurut kalian, apakah Jake Fatu harus masuk ke skena gelar dunia setelah WrestleMania? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.